Halo, selamat datang di Card of Accounting. Channel ini didedikasikan untuk kalian yang ingin belajar tentang akuntansi. Video ini akan membahas persamaan akuntansi yang adalah fundamental dari ilmu akuntansi, yaitu sistem double entry. Kuy dibahas! Elemen paling mendasar dari suatu unit bisnis adalah ia punya apa dan ia berutang apa. Sisi sebelah kiri adalah apa yang dipunyai, kita namakan sebagai aset. Aset adalah sumber daya untuk perusahaan melangsungkan usahanya. Sisi sebelah kanan adalah penjumlahan dari liabilitas dan ekuitas. Liabilitas dan ekuitas adalah hak atau klaim atas aset perusahaan tadi. Bedanya, liabilitas merupakan klaimnya kreditor, yaitu orang yang memberi pinjaman kepada perusahaan, sedangkan ekuitas merupakan klaimnya pemilik perusahaan. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, merupakan persamaan dasar akuntansi. Persamaan ini dapat diterapkan di semua bentuk entitas ekonomi, tidak pandang ukuran, jenis, maupun bentuk organisasinya. Yuk kita lihat elemennya satu persatu. Tadi sudah disebutkan kalau aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang namanya sumber daya, ya pasti digunakan untuk kegiatan perusahaan seperti produksi atau penjualan yang pada akhirnya dapat menghasilkan arus kas masuk atau penerimaan. Contoh aset pada bisnis kelapa kakek adalah kebun, mobil pengangkut, gudang, meja kursi, uang kas. Sederhananya adalah yang dapat menopang kegiatan operasional bisnis kakek sehingga kelapa kakek laku terjual. Karakteristik inti suatu benda untuk dapat dikategorikan sebagai aset adalah apakah benda tersebut punya kapasitas untuk menyediakan layanan atau manfaat di masa depan bagi perusahaan. Bahasa kerennya biasa kita sebut sebagai service potential atau future economic benefit. Liabilitas adalah klaim terhadap aset, yaitu utang dan kewajiban yang dipunyai perusahaan. Klaim terhadap aset maksudnya gimana sih? Simak ya. Usaha kelapa muda kakek butuh sirup dan gula. Untuk mendapatkannya, saya akan menghubungi supplier dan supplier akan mengantarkan barangnya ke toko. Pembelian semacam ini tidak selalu langsung dilunasi saat itu juga, karena bisa jadi kami sedang tidak ada uang kas. Dengan demikian, kami berutang dong kepada supplier. Ini dinamakan utang usaha atau accounts payable. Selama belum dilunasi, supplier boleh menagih kami atas uang yang kami hasilkan dari penjualan. Artinya, supplier punya klaim terhadap aset berupa uang kas perusahaan seharga total sirup dan gula. Contoh lain, kewajiban perusahaan membayar gaji karyawan dan kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah juga merupakan liabilitas. Semua orang atau entitas kepada siapa perusahaan berutang dinamakan sebagai kreditor. Ekuitas adalah klaimnya pemilik perusahaan atas total aset. Apa bedanya dengan liabilitas? Gini, persamaan akuntansi tidak seperti persamaan matematika. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Aset dikurangi ekuitas sama dengan liabilitas. Ketiga persamaan tadi adalah sama dalam matematika, tapi dalam akuntansi persamaan tadi tidak berlaku. Klaimnya pemilik atas aset perusahaan adalah sebesar total aset setelah dikurangi untuk membayar utang dan kewajibannya, tapi tidak pernah sebaliknya. Karena perusahaan harus mendahulukan klaim kreditor terlebih dahulu, jadi ekuitas ini lazimnya disebut sebagai nilai residual. Ekuitas terdiri atas modal saham atau share capital dan laba ditahan atau retained earnings. Kadang jika perusahaan membutuhkan dana untuk kebutuhan tertentu, tapi tidak mau berutang, perusahaan menerbitkan saham kepada para investor. Saham ini dapat diperdagangkan secara terbuka di pasar saham atau secara tertutup. Laba ditahan ditentukan oleh pendapatan atau revenues, beban atau expenses, dan dividen. Pendapatan masuk ke perusahaan seiring penjualan. Beban muncul karena arus keluar aset berupa uang kas, persediaan, dan lain-lain dalam rangka operasi. Bila mana perusahaan memperoleh laba bersih, biasanya sebagian dari laba tersebut didistribusikan kepada pemegang saham. Ini disebut sebagai dividen. Dividen ini bukan beban ya, tapi lebih kepada imbalan untuk pemegang saham. Jadi, persamaan di depan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi
Aset sama dengan liabilitas, ditambah modal, ditambah pendapatan, dikurangi beban, dikurangi dividen. Lalu menurut kalian, apakah semua aktivitas perusahaan harus dicatat? Misalnya, kalian berangkat negosiasi dengan calon customer. Bisa nggak dicatat dalam catatan akuntansi? Di sini kita mengenal istilah kejadian atau events. Kejadian adalah semua peristiwa di suatu perusahaan. Dari semua kejadian tersebut, ada yang bersifat ekonomi, ada yang tidak. Kejadian ekonomi atau economic events disebut sebagai transaksi atau transactions. Inilah yang dicatat oleh akuntan. Kriteria suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai transaksi adalah apakah elemen-elemen dalam persamaan akuntansi berubah karena adanya kejadian tersebut. Dan setiap transaksi harus menghasilkan dual effect pada persamaan akuntansi. Misalnya, jika aset bertambah, maka seharusnya ada 3 kemungkinan. 1. Aset jenis lain turun. 2. Liabilitas naik. 3. Ekuitas naik. 2 atau lebih item harus mengalami perubahan. Inilah awal dari sistem akuntansi double entry. Jadi, negosiasi kontrak customer tadi gimana? Kalau kontraknya belum deal, ya belum bisa dicatat. Tapi, pasti biaya perjalanan bisnisnya akan mengaruh ke posisi kas perusahaan. Contoh transaksi dan bagaimana pengaruhnya pada persamaan akuntansi bersambung ke video berikutnya ya, sekaligus dengan jenis-jenis laporan keuangan. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kritik dan masukan silakan tulis di komen. Terima kasih. Sampai jumpa.